Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Ella Kurniasi di sini di Ruang Bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya bagaimana saya menyembuhkan atau menghilangkan sensasi ganjal di tenggorokan, panas di area dada, sakit perut, dari mulai begah, kembung, ada bunyi-bunyi, dan lain sebagainya. Teman-teman semuanya, terkait pengalaman saya ini sudah saya share di video sebelumnya, tapi saya akan mengulas kembali pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi ini, tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share ke banyak orang agar video ini banyak menuai manfaat dan kita bisa sembuh bersama-sama. Kalau teman-teman ada yang nanya, kenapa sih dada saya itu panas? Kenapa sih tenggorokan saya ganjel? Bahkan ada yang sampai mulutnya pahit, sakit gigi, giginya keropos, bahkan ada pertanyaan giginya sampai bernanah. Itu semua disebabkan oleh asam lambung kita yang naik terus-menerus, teman-teman. Jadi itu harus teman-teman sadari dulu penyebabnya. Kenapa asam lambung kita bisa naik? Yang pertama, dari menu makanan yang salah yang kita makan. Contohnya seperti rokok, makanan pedas, makanan asam, makanan yang banyak mengandung gas tinggi tanpa kita tahu. Dan jadi teman-teman coba cari informasi makanan apa aja sih yang bisa menjadi penyebab asam lambung kita itu naik. Terus kemudian yang kedua, dari jam makan teman-teman yang tidak konsisten atau tidak istiqomah. Kadang hari ini paginya nggak makan, terus kemudian nemu-nemu makanan jam 4 sore, nemu-nemu makanan jam 5 sore. Kadang misalnya jam 12 baru makan, nanti makan lagi jelang mau tidur jam 10. Nah, itu kita harus rubah, teman-teman ya. Penyebab yang selanjutnya adalah dari kekenyangan yang terusan. Jadi terus-menerus. Jadi setiap makan itu kayak kuli gitu ya, makannya habek sehingga perut kita belum sekeras kepala terus aja diisi. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab dari naiknya asam lambung, teman-teman. Sekarang, untuk solusinya bagaimana kalau semua itu sudah terjadi? Solusinya adalah yang pertama, kita harus pelan-pelan merubah pola makan kita. Dan kalau misalnya ada perih, itu beda lagi ya cara penanganannya. Kalau misalnya perutnya perih, perutnya begah, perutnya kalau diisi serba salah, diisi salah, tidak diisi salah, itu beda lagi, teman-teman ya. Insya Allah nanti saya akan bahas terkait sensasi ini di video yang lainnya. Nah, untuk saat ini kita fokus ke sensasi yang terjadi panas di sekitar dada, terus kemudian tenggorokan ganjal, mulut pahit, sakit gigi gitu ya, gigi keropos dan lain sebagainya. Solusi yang pertama yang harus kita perbaiki adalah pola makan. Coba diatur, teman-teman, seperti yang saya sudah jelaskan. Kalau saya pribadi, saya makan menjadi 5 kali sehari, makan sedikit tapi sering gitu ya. Jam 7 pagi saya makan nasi, jam 10 saya ngemil, jam 12 saya makan nasi lagi, jam 3 saya ngemil yang kedua, dan terakhir jam 6 sore itu makan terakhir saya, teman-teman ya. Nah, itu coba itu dikonsistenkan ya. Jangan hanya misalnya, nih aku seminggu udah mengkonsistenkan kok saya belum aja sembuh gitu. Sabar, teman-teman, dan itu harus dilakukan oleh teman-teman yang istiqomah, yang konsisten ya. Terus kemudian yang kedua adalah mengunyah makanan juga dengan benar. Jangan teman-teman terburu-buru ya ketika makan. Dinikmati, di mindfulness gitu ya. Rasanya tempe tuh seperti apa, dinikmati, teman-teman. Jangan juga kalau anak-anak zaman sekarang gitu ya, saya sering lihat jadi makan itu sambil nonton, makan itu sambil scroll TikTok misalnya ya, kayak gitu. Nah, coba itu dihindari, lihat makanannya, syukuri apa yang ada di depan kita gitu ya, dan rasakan kenikmatan dari makanan itu sendiri gitu loh, teman-teman ya.
Nah, terus kemudian mengelola emosi, belajar untuk mengelola emosi teman-teman ya. Jangan dikit-dikit ngeluh, jangan dikit-dikit marah, jangan dikit-dikit gak sabaran gitu loh teman-teman. Sekali lagi saya tekankan di sini bahwa orang-orang yang terkena GERD anxiety ini adalah orang yang sedang diajari Allah langsung terkait sabar gitu loh teman-teman ya. Coba teman-teman kelola, karena memang penyakit anxiety disorder ini untuk diri kita sendiri itu sangat cepat untuk marah-marah gitu ya. Bahkan orang sekitar jadi tumbal lah gitu ya, jadi tumbal kemarahan kita. Kadang anak kita juga misalnya lelet sebentar atau susah untuk diarahkan gitu, pada saat itu kita jadi marah-marah gitu ya, jadi mood kita berantakan. Memang seperti itu gitu ya, tapi bagaimana caranya kita mengontrol itu semua agar kita tidak cepat marah sehingga kita tidak stres. Karena kalau stres, asam lambungnya akan terus naik dan panas di dada, ganjil di tenggorokan itu akan terus ada. Terus kemudian yang selanjutnya adalah kelola pikiran kita ya. Selain kita mengontrol emosi, kita juga harus belajar untuk mengelola pikiran teman-teman. Bagaimana misalnya ketika sensasi itu datang harus seperti apa gitu ya. Stop untuk panik teman-teman. Stop untuk berpikir kemana-mana terlalu jauh. Karena ketika kita berpikir terlalu jauh, misalnya ya teman-teman sedang hadir nih jantung berdebar gitu ya, atau panas di dada. Jangan-jangan saya sakit jantung, udah sakit jantung, saya harus dibawa ke rumah sakit. Udah dibawa ke rumah sakit, misalnya saya nggak ada duit, BPJS juga gak punya, terus gitu ya berkecimpung di dunia di pikiran itu. Nah, yang ada teman-teman akan stres berat gitu ya. Setelah stres berat, asam lambungnya juga ikutan naik lagi gitu loh teman-teman ya. Makanya teman-teman harus bisa mengevaluasi ya. Teman-teman harus bisa mengkontrol pikiran teman-teman semuanya. Ya, dengan cara apa sih gitu ya kita mengontrol pikiran? Boleh misalnya dengan meditasi, dengan relaksasi, dengan melakukan hobi. Misalnya coba teman-teman cari, kira-kira hobi saya apa? Baca buku misalnya, baca komik misalnya, atau misalnya mau coba menanam misalnya, atau misalnya mau merawat bunga, mau memelihara ternak misalnya. Yang mudah aja kayak ternak ikan, ternak ayam gitu, yang simpel-simpel yang memang bisa kita lakukan setiap hari gitu ya, agar fokus kita terfokus ke situ gitu teman-teman. Tidak misalnya ketika kita bangun tidur bingung nih mau ngapain gitu ya. Nah, jangan teman-teman ya, ketika teman-teman bingung maka siap-siap pikiran negatif bermunculan teman-teman. Sensasi di hari itu akan terusan bermunculan. Tapi kalau teman-teman sudah menemukan hobi gitu ya, jadi ketika bangun tidur misalnya, oh iya jadwal saya melihat ikan, ngecek airnya, terus kemudian ngasih makan, dan itu aliran air yang ke kolam itu bagus buat relaksasi teman-teman. Itu bagus buat menenangkan pikiran teman-teman juga. Terus kemudian yang selanjutnya, stop untuk begadang. Jadi teman-teman yang punya kebiasaan begadang jam 12 malam baru tidur, terus kemudian bahkan jam 1, jam 2, jam 3 baru tidur gitu ya, kita coba pelan-pelan rubah teman-teman. Karena kalau kita nggak merubahnya, nggak ada orang lain yang bisa merubahnya. Karena itu ada siklus tersendiri di dalam tubuh. Ketika malam hari ada jamnya pembuangan racun dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Maksimal tidur jam 10 malam teman-teman, bangun jam 4, sholat tahajud, itu sudah sangat nikmat teman-teman rasanya ya. Dan tidurlah dengan tidur yang berkualitas. Terus kemudian yang selanjutnya adalah tidak boleh kecapean ya teman-teman. Pekerjaannya jangan terlalu berat, coba yang ringan-ringan saja. Tapi bagi teman-teman yang memang diharuskan untuk bekerja, jaga kondisi fisiknya agar selalu stabil ya teman-teman gitu ya. Jadi tidak boleh kecapean. Kalau udah capek, stop. Berarti kita istirahat sebentar, relaksasi dulu, mindfulness dulu gitu ya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya olahraga teman-teman. Jangan dilewatkan jam olahraga ya. Gak usah yang berat-berat teman-teman. Misalnya seperti olahraga gym dan lain sebagainya, gak usah teman-teman. Cukup jalan aja 30 menit sehari misalnya gitu ya. Kalau saya dulu jalan kaki aja yang gratis dan murah. Pagi hari setelah sholat subuh keluar menikmati alam gitu. Itu membuat kita semakin banyak syukur gitu ya. Menghadirkan rasa syukur yang
banyak kalau pagi hari itu ya. Terus kemudian kalau saya pribadi, saya terapi air hangat teman-teman, minumnya diganti ya. Jadi sepanjang saya punya penyakit GERD dan anxiety, bahkan sampai hari ini pun saya konsisten minumnya air hangat teman-teman ya. Terus kemudian bantal tidur itu ditinggikan ya, minimal 20 cm ya, agar asam lambungnya tidak cepat naik. Terus kemudian hindarilah makanan pemicu. Nah, itu yang terakhir teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa mengevaluasi, misalnya, Mbak boleh nggak saya makan gorengan misalnya ya, gitu. Kata saya misalnya jawab boleh Mbak, tapi tidak berlebihan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba Mbak kumat, stop, jangan pernah dimakan lagi, gitu ya. Kalau saya pribadi teman-teman, yang sampai hari ini bisa menyebabkan saya kumat itu nangka. Jadi saya menghindari makan nangka. Kalaupun makan paling cuma 2 gitu ya, 2 nyamplung kecil gitu ya, itu aja. Jadi teman-teman harus bisa sampai mengevaluasi makanan apa nih yang bisa saya kumat, karena setiap tubuh kita itu berbeda-beda teman-teman ya. Ada orang yang nggak bisa makan ikan kembung misalnya, ada orang yang bisa rokok, ada orang yang nggak bisa lagi makan pedas. Nah itu coba dievaluasi teman-teman. Nah teman-teman, sekian dulu. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.